Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan mempelajari dalam praktikum ini histologi sistem reproduksi wanita atau sistem genitalia feminina. Di sini nanti ada 5 organ yang akan kita amati dalam pengamatan praktikum ini. Slide berikutnya, Mbak, yaitu ovarium, kemudian tuba uterina, uterus, vagina, dan plasenta. Seperti yang kalian ketahui ya adik-adik, organ reproduksi wanita itu kalau di kuliah saya menggambarkan seperti bangunan kita berdiri seperti ini. Jadi ini tangan ini adalah bagian tuba uterinanya. Kemudian di sini ada ovarium 2 buah sepasang ya, kiri kanan, tubanya sepasang. Kemudian badan kita ini adalah uterus, bagian badan. Kemudian saluran di bawah itu vagina. Kemudian plasenta itu adalah organ tambahan, di mana plasenta ini adalah organ yang dibentuk setelah terjadinya fertilisasi. Jadi organ ini terbentuk apabila ada fertilisasi, terbentuk janin, janinnya implantasi di dalam rahim, terbentuklah plasenta. Nah, yang pertama kita akan melihat ovarium. Slide berikutnya. Ini ovarium, slide berikutnya, Mbak. Ovarium ini merupakan organ yang bangunannya berupa seperti buah pir. Buah pir itu di sini seperti organ yang lain dalam histologi itu ada 3 bagian, yaitu bagian yang terluar. Bagian terluar ini namanya bungkusnya atau kapsulanya. Kemudian bagian yang pinggir, bagian tepi itu bagian korteks. Kemudian yang di tengah-tengah itu medula. Nah, kita nanti akan melihat ovarium ini kaitannya dengan fungsinya dalam proses maturasi atau pematangan sel telur atau ovum. Istilahnya oogenesis atau ovogenesis. Nah, kita nanti mencermatinya di bagian korteks ini. Dalam praktikum ini kita melihat sel telur yang dalam hal ini tidak sekedar oositnya saja atau sel telurnya saja, tapi dalam bentuk folikel-folikel. Slide berikutnya. Folikel-folikel ini tumbuh berkembang di bagian korteks ovarium tadi, di mana folikel atau sel folikuler yang melindungi oosit ini beserta oositnya disebut folikel. Nah, folikel ini tumbuh berkembang di bagian korteks ovarium, dimulai dari bagian pertama dari folikel itu adalah folikel primordial, yang kedua folikel primer unilaminer, yang ketiga folikel primer multilaminer, selanjutnya folikel sekunder, terakhir folikel maturus atau folikel de Graaff. Kita nanti akan mencermati masing-masing perkembangan folikel ini. Jadi di ovarium itu kita seolah-olah melihat serial perkembangan tumbuh kembangnya sel telur dari yang folikel primordial sampai dengan folikel yang maturus di bagian korteks. Sampai akhirnya yang maturus ini nanti ovulasi, kemudian terbentuklah corpus rubrum, corpus luteum, yang permanen nanti corpus albicans. Yang corpus 3 ini tidak kita cermati di praktikum ini. Nah, yang pertama nanti folikel primordial. Folikel primordial ini yang letaknya di paling kiri atas ini. Kiri atas ini folikel primordial, di mana oosit atau sel telur letaknya di tengah,
Kemudian sel-sel yang berbentuk pipih selapis yang mengelilingi, mengelilingi oosit itu adalah sel folikuler. Sel folikuler yang berbentuk pipih selapis beserta oositnya ini disebut folikel primordial. Di mana folikel ini ukurannya kecil-kecil dan jumlahnya paling banyak di dalam ovarium di bagian korteks. Ini adalah folikel primordial juga dalam sediaan histologi. Kenampakannya seperti ini. Jadi oosit di tengah, ada yang nampak intinya, ada yang nggak kelihatan. Ini oosit, oosit, oosit. Ada 5 folikel primordial di sini. Kemudian sel-sel yang langsung mengelilingi atau melindungi oosit ini adalah sel folikuler. Itulah folikel primordial. Kemudian folikel primordial ini akan berkembang, di mana sel-sel folikuler yang pipih selapis menjadi sel folikuler yang berbentuk kuboid selapis. Nah, sel folikuler yang kuboid selapis beserta oosit yang ada di tengahnya itu disebut folikel primer unilaminer. Jadi uni itu satu, laminer itu satu lapis. Karena di sini sel folikel kuboidnya satu lapis. Gambaran mikroskopisnya yang nampak di sini adalah tahapan lanjutan dari folikel primer unilaminer, yaitu folikel primer multilaminer. Folikel primer multilaminer itu dari sel folikuler yang berbentuk kuboid selapis ini akan membelah mitosis menjadi sel folikel yang kuboid berlapis, sehingga sel folikulernya yang ada di folikel primer multilaminer ini menjadi kuboid dan berlapis. Kenampakan sediaan di preparatnya seperti ini. Jadi ini oositnya, ukurannya lebih besar kalau dilihat dibandingkan dengan yang folikel primordial. Kelihatan jelas ya, ini sama-sama perbesaran 500 kali. Oositnya ini lebih besar. Kemudian yang nampak jelas di sini adalah sel-sel folikuler yang lebih dari satu lapis. Ini 2 lapis sudah dianggap multilaminer. Jadi inilah folikel primer multilaminer. Ini folikel yang ketiga ya. Yang pertama tadi primordial, primer unilaminer, yang ketiga primer multilaminer. Apa yang khas lagi dari folikel ini? Kalau yang folikel primer unilaminer selain kuboid selapis, ini mulai tumbuh berkembang lapisan non-seluler yang melindungi oosit, disebut sebagai zona pellucida. Jadi nanti kalau ditanya zona pellucida mulai terbentuk pada folikel tahap apa? Jawabannya adalah folikel primer unilaminer. Kalau yang folikel primer multilaminer yang khas tentu saja adalah sel-sel folikuler yang kuboid dan berlapis. Kemudian zona pellucidanya sudah nampak lebih jelas. Kalau di sediaan ini warnanya lebih terang, warna pink ini. Inilah zona pellucida. Tahap selanjutnya yaitu folikel sekunder. Pada folikel sekunder ini sel-sel folikuler yang berlapis tadi akan menghasilkan cairan. Cairannya akan disimpan di ruangan ini. Ruangannya disebut antrum foliculi, folikel antrum, antral, sehingga disebut folikel sekunder ini adalah folikel antral. Karena mulai terbentuk antrum foliculi. Antrumnya sendiri yang menghasilkan adalah sel-sel folikulernya. Nah, folikel sekunder ini di gambar yang atas ini ciri khasnya adalah antrum itu tidak beraturan bentuknya.
Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil banget. Yang jelas antrumnya lebih dari satu. Karena nanti kalau antrumnya sudah satu buah dan besar, itu adalah ciri dari folikel yang maturus atau folikel de Graaff. Jadi ciri khas dari folikel antral atau folikel sekunder itu terbentuk antrum foliculi. Antrum ini berisi cairan. Cairannya disebut liquor foliculi. Nah, selanjutnya pada folikel sekunder atau folikel antral ini ciri khasnya adalah oosit sudah bergerak ke tepi. Nggak di tengah lagi seperti folikel yang lain, tapi dia udah menepi, sudah bergerak ancang-ancang mau melepaskan diri di tahap folikel maturus ini. Nah, yang terakhir folikel maturus atau folikel de Graaff di sini selain ciri khasnya adalah dari sel telurnya sendiri atau oositnya. Oosit dilindungi oleh lapisan non-seluler, zona pellucida. Kemudian ada lapisan seluler yang mengelilingi oosit disebut sebagai corona radiata. Corona radiata itu radier itu mengelilingi atau melingkari. Corona radiata. Kemudian di sini kalau dari folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder, sel-sel yang mengelilingi itu disebut sel folikuler. Pada folikel maturus, terkadang ada yang menyebut sel folikuler ini disebut sel granulosa. Kemudian, apa ciri khasnya lagi? Pada folikel maturus, antrumnya satu buah dan besar. Kemudian oosit menepi. Oosit dikelilingi oleh zona pellucida, corona radiata. Kemudian di bagian bawah ini sel-sel yang melindungi adalah sel folikuler yang disebut cumulus oovorus. Kalau di gambar ini dianggap sekunder ya, karena memang belum terlalu besar. Slide berikutnya mungkin ada yang folikel maturus yang besar. Ini. Pada folikel maturus, folikel yang sudah matang atau folikel yang sudah dewasa, folikel yang siap untuk ovulasi sel telurnya, ini ukurannya paling besar. Folikelnya paling besar, oositnya menepi mendekati dinding ovariumnya. Oh ya, tadi ovariumnya tadi bagian luarnya ada kapsula kan, bungkusnya itu ada yang luar warnanya agak abu-abu, ini namanya tunika albuginea. Kemudian yang di bawahnya persis ada sel epitel yang namanya epithelium germinativum. Selanjutnya kita kembali ke folikel maturus ini ya. Di sini selain besar, oositnya menepi, kemudian dia akan ovulasi. Apa saja komponen yang ovulasi pada tahap folikel maturus ini yang ikut melepaskan diri dari folikel maturus pada ovarium pada saat ovulasi ini adalah oositnya sendiri yang berisi oosit tahap sekunder yang ovulasi, kemudian zona pellucida dan corona radiata. Jadi sel telur keluar dari sarangnya, dari ovariumnya ini, itu tidak sendiri, tidak seperti sperma keluar sendiri semuanya bergerak. Kalau telur ada pelindungnya, dan pelindungnya itu berlapis, baik lapisan non seluler yaitu zona pellucida maupun lapisan seluler yaitu corona radiata. Nah, dari ovulasi ini kemudian sel telur akan bergerak kemana? Dia akan berjalan menuju organ kedua sistem reproduksi wanita ini, yaitu ke
rahim atau yang kedua yaitu tuba uterina atau disebut oviduct atau disebut juga salping. Slide berikutnya. Ini masih gambaran dari folikel maturus yang tadi sudah saya terangkan. Ini gambaran histologinya. Ini oositnya, zona pellucida, corona radiata, cumulus oophorus, kemudian ini antrum folliculi berisi liquor folliculi. Kalau gambar ini masih ada antrum kecil-kecil, jadi ini adalah folikel sekunder. Kalau yang ini yang maturus, satu buah besar ruangannya. Seperti yang saya terangkan tadi. Untuk corpus luteum, corpus albicans kita tidak pelajari secara detail untuk praktikum. Tapi tidak ada salahnya kita cermati juga. Corpus luteum itu tahapan lanjut setelah ovulasi. Sebenarnya yang pertama adalah corpus rubrum dulu, yang kedua corpus luteum, terakhir baru yang permanen corpus albicans. Nah, ini corpus luteum itu, corpus artinya badan, luteum itu luteal, badan warnanya luteal itu kuning. Kalau yang albicans itu badan warnanya putih. Kalau yang corpus rubrum tadi badan warnanya merah. Jadi badan merah, badan kuning, dan terakhir badan putih. Jadi kita harus mencermati makna dari istilah ini. Corpus luteum ini tahap kedua setelah ovulasi, ini warnanya kekuningan. Kemudian yang corpus albicans ini setelah corpus luteum ini tidak berfungsi lagi, mengecil jadilah corpus albicans yang warnanya putih. Slide berikutnya. Ini mikroskopis dari folikel primordial. Tadi sudah ya. Ini yang sel folikuler pipih selapis. Ini yang oositnya. Kemudian di luar folikel-folikel adalah jaringan ikat atau disebut juga stroma. Slide berikutnya. Folikel primer unilaminer. Ini oositnya, ini sel folikuler kuboid selapis, kemudian di luarnya sama stroma, jaringan ikat. Slide berikutnya, folikel primer multilaminer. Oositnya semakin besar, dilindungi oleh zona pellucida, sel-sel folikulernya berlapis, kemudian di luarnya sudah mulai ada sel-sel jaringan ikat yang mengelilingi folikel disebut sebagai TK. TK yang langsung mengelilingi folikel namanya TK interna, yang lebih jauh letaknya namanya TK eksterna. Jadi di mana TK interna? TK interna ya yang langsung mengelilingi folikelnya ini. Di mana TK eksterna yang letaknya lebih jauh di sini. Ya. Selanjutnya, slide berikutnya. Ini adalah folikel sekunder. Walaupun ini masih folikel sekunder tahap awal karena antrumnya masih kecil, belum terlalu banyak. Tapi ini masih sudah masuk folikel sekunder. Kemudian ini sel-sel folikulernya di sini tadi ya disebutnya lagi sel folikuler atau disebut juga sel granulosa. Jadi jangan bingung. Kok ada sel granulosa, tadi nyebutnya sel folikuler. Sama dua-duanya. Ini dia tidak membedakan mana ini TK interna yang mengelilingi folikel sekundernya, yang lebih jauh letaknya itu TK eksterna. Ini zona pellucidanya yang melindungi oosit sudah nampak lebih jelas. Sebenarnya sel-sel kumulus ini di luar zona ini salah ya tulisannya. Ini harusnya corona radiata. Cumulus oophorus itu nanti setelah folikel maturus. Slide berikutnya. Ini adalah oosit sekunder yang siap ovulasi. Jadi ini adalah
folikel maturus atau folikel yang degraf. Ini nampak oosit, zona pellucida, corona radiata, cumulus oovorus itu yang di sini yang menumpu oositnya, tapi ini enggak terlalu banyak. Nanti dia akan menepi melepaskan diri dari dinding ovariumnya. Nah, yang sebelah kiri ini folikel sekunder. Mengapa folikel sekunder? Karena andrumnya ada lebih dari satu dan ukurannya ada yang kecil, ada yang besar. Slide berikutnya. Nah, ini tadi setelah ovulasi sebenarnya terjadilah ruptur pada sisa folikel maturus ini setelah dilepaskan sel telurnya. Kemudian terjadilah bangunan berwarna merah yang namanya corpus rubrum. Kemudian ini tahap selanjutnya, corpus luteum. Slide berikutnya. Nah, ini gambaran secara keseluruhan dari tiap folikelnya. Tadi ya, bahwa proses pembentukan atau perkembangan oosit itu di kortek. Jadi ini bagian kortek, folikel sekunder, ini juga folikel sekunder. Seperti kita ketahui kalau sudah sekunder itu intinya menepi. Karena intinya di tepi, terkadang oositnya tidak terpotong. Jadi ini kalau terpotong, ini nggak kelihatan. Tapi ini masih folikel sekunder. Ini folikel primer multilaminer, ini ya primer multilaminer, ini juga primer multilaminer. Yang folikel primordial itu kecil-kecil dan banyak berderet-deret. Slide berikutnya. Nih, folikel primordial itu menggerombol seperti ini, kecil-kecil dan jumlahnya banyak. Seperti kita ketahui bahwa ovarium itu memiliki oosit yang jumlahnya 400.000 dalam satu ovariumnya. Jadi ini banyak sekali, yang terbanyak adalah folikel primordial. Nah, folikel primordial itu jumlahnya paling banyak dan juga dia nanti yang paling banyak mengalami degenerasi atau atresi. Jadi kan dari 400.000 yang ovulasi hanya setiap bulan satu, gantian ovarium kiri, ovarium kanan. Kemudian setahun cuma 12, masa usia dari menarche sampai menopause hanya kira-kira 30 tahunan, hanya kira-kira 1% dari oosit ini yang ovulasi. Yang lainnya kemana? Yang lainnya mengalami degenerasi atau disebut sebagai folikel atresia. Slide berikutnya. Untuk ovarium sudah selesai. Kita nanti menggambar semua tahapan ovarium. Nanti pada lembar kerja kalian membuat seolah-olah satu halaman itu ovarium, diberi kapsula, kortek, medula. Kapsulanya ada tunica albugenia dan epithelium germinativumnya. Kemudian digambar masing-masing tahapan folikel tadi. Seolah-olah kita melihat tahapan folikel dari yang primordial sampai yang maturus. Untuk tuba uterina, di sini slide berikutnya, tadi saya gambarkan seperti lengan ini ya. Jadi yang pertama ini setelah ovulasi, lengan ini punya kayak rumbai-rumbai, namanya ini fimbria. Jadi secara makroskopis tuba uterina atau oviduct atau salping ini dibagi menjadi beberapa area. Yang pertama adalah infundibulum, kemudian bagian yang melebar namanya ampula, kemudian bagian yang menyempit namanya isthmus, kemudian bagian akhir mendekati ke rahim, mendekati ke uterus,
itu adalah intramural. Perbedaan dari masing-masing bagian ini juga memiliki gambaran histologi yang berbeda. Dimulai dari infundibulum yang menangkap sel telur yang ovulasi. Ini ceritanya sel telurnya ovulasi ditangkap oleh infundibulum, kemudian bergerak menuju ampula, isthmus, intramural. Apabila di ampula ini tidak terjadi proses fertilisasi, maka dia akan terjadi masuk ke rahim, kemudian menstruasi. Tapi apabila di ampula, biasanya tempat terjadinya proses fertilisasi itu di ampula. Apabila di ampula terjadi fertilisasi, maka sel telur dibuahi oleh sel sperma, terbentuklah zigot. Zigotnya akan bergerak sambil dia mengalami proses pembelahan, membelah terus, kemudian implantasi di rahim. Jadi nasib sel telur ini akan ditentukan di daerah ampula ini, dia akan dibuahi atau tidak dibuahi. Apabila dibuahi, dia akan berkembang di rahim, mengalami nidasi, nempel, implantasi, kemudian tumbuh zigotnya. Apabila tidak terjadi pembuahan, dia akan terus bergerak ke vagina, terjadilah fase menstruatikum. Nah, kita akan melihat dinding dari tuba uterina pada slide berikutnya. Ini adalah dinding dari tuba uterina. Seperti kita ketahui bahwa tuba uterina ini sama dengan organ yang lain, dia terdiri dari 3 lapisan, ya. Lapisan dalam, lapisan tengah, lapisan luar. Kalau pada ovarium tadi disebut kapsula, kortek, medula. Kalau pada tuba ini disebut tunika mukosa yang paling dalam. Bangunannya melipat-lipat seperti ini. Ini namanya tunika mukosa dengan sel epitel. Kemudian di bagian tengahnya tunika muscularis, lapisan ototnya. Kemudian yang paling luar tunika adventitia atau tunika serosa. Jadi ini adalah perbesaran lemah, ada lapisan dalam, tengah, luar. Tunika mukosa, tunika muscularis, tunika adventitia. Slide berikutnya. Nah, ini adalah dinding dari tuba uterinanya. Ini lapisan dalam yang melipat-lipat. Rongganya di bagian dalam itu disebut sebagai lumen. Kemudian dinding tunika mukosa ini dilapisi sel, namanya sel epitel, tipenya epitel kolumner. Kemudian di bawahnya ini jaringan ikat, lamina propria. Kemudian di tengah tadi lapisan otot, muscularis mucosa. Kemudian yang paling luar adalah tunika adventitia berisi jaringan ikat. Slide berikutnya. Ini kita cermati lebih detail dari tunika mukosanya. Pada tunika mukosanya ini bertipe kolumner selapis. Nah, epitel kolumner selapisnya ini ada 2 macam, yaitu sel epitel yang tidak bersilia dan epitel yang bersilia. Ini ada kayak rambut-rambut halus, itu adalah sel yang bersilia. Kalau yang tidak bersilia adalah yang tidak punya rambut-rambut halus. Nah, epitel bersilia dan tidak bersilia ini selang-seling pada tunika mukosanya. Jadi tunika mukosa itu yang paling dalam ini. Kemudian di bawahnya persis itu jaringan ikat sebagai lamina propria. Terdapat pembuluh darah, jaringan ikat, dan sel-sel penyusun jaringan ikat yang lain. Slide berikutnya, kita masuk ke organ yang ketiga, yaitu uterus. Uterus ini setelah intramural, bagian dari tuba tadi, masuklah kita ke uterus atau rahim. Ya,
Kalau bahasa Indonesianya rahim. Mengapa rahim? Dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahim itu yang maha pemula, yang maha penuh dengan kasih sayang. Jadi di sini tumbuh berkembang janin. Disinilah tempat yang paling pas, paling nyaman untuk janin itu tumbuh berkembang. Nah, rahim ada bagian yang fundus, kemudian yang bawah sini korpus, kemudian yang paling bawah ini adalah serviks. Jadi serviks itu leher rahim yang keluar nanti sebagai vagina, kemudian badannya ini korpusnya, kemudian ini fundus. Zigot yang hasil pembuahan tadi masuk ke rahim, kita tidak tahu dia mau nempel di korpus, di fundus atau di serviks menutup jalan lahirnya. Nah, ini wallahu alam. Jadi pada rahim ini kalau kita cermati ada bagian yang paling tebal, bagian yang paling menonjol, yang dominan adalah lapisan yang warnanya lebih muda ini, lapisan ototnya. Ya, sama dengan oviduct tadi, dia tersusun oleh 3 lapis. Dalam, tengah, luar. Yang paling dalam yang warnanya lebih merah, ini lapisan dalam disebut endometrium. Kemudian yang tengah ini lapisan otot tebal, myometrium. Kemudian yang paling luar ini perimetrium, lapisan yang terluar. Sebenarnya sama sih, dalam, tengah, luar, tapi cuman beda istilah saja. Endo bagian dalam, mio itu sebenarnya lapisan tengah. Karena mengapa disebut mio? Karena lapisan tengah itu isinya dominan jaringan otot. Seperti kita ketahui, mio itu otot, jadi myometrium. Perimetrium itu jaringan ikat pembungkus yang paling luar. Slide berikutnya, endometrium ini lapisan yang paling dalam. Di sini warnanya lebih biru. Di sini bagian endometrium ini epitelnya adalah lapisan yang paling atas ini. Ini epitelium penyusun lapisan terluar dari rahim. Di sini epitelnya kolumner selapis. Di bawahnya lapisan yang tebal ini adalah lamina propria, di mana lamina propria ini penuh dengan kelenjar uterus, disebut sebagai glandula uterina. Ini myometrium karena sangat tebal, ini hanya nampak sedikit. Nah, endometrium ini dibagi menjadi lapisan basal dan lapisan fungsional. Lamina basalis dan lamina fungsionalis. Lamina fungsionalis ini yang kurang lebih 2/3 bagiannya, dia nanti akan ikut meluruh pada waktu fase menstruasi. Kemudian lamina basalis ini nanti akan proliferasi menggantikan lapisan fungsionalnya pada fase sekresi. Pada fase sekresi dia akan digantikan. Jadi ini nanti mengalami fase sesuai tahapan wanita, fase menstruasi, kemudian proliferasi, sekresi. Yang nampak di sini ini adalah fase proliferasi. Nanti kalau pada fase sekresi ini glandulanya punya kenampakan yang berbeda. Slide berikutnya. Nih. Sama ya. Ini gambaran histologi dari dinding rahim atau dinding uterus. Yang nampak di sini lapisan dalam endometriumnya dari sini sampai atas. Tadi ada epitel kolumner selapis penyusun dinding paling atas. Kemudian di bawahnya glandula uterina. Di antaranya ada jaringan ikat lamina propria. Kemudian dinding endometriumnya sendiri dibagi menjadi 2. Sepertiga paling bawah stratum basale
2/3 atas stratum fungsional. Kemudian yang myometrium ini yang tebal, paling luar adalah perimetrium yang berisi jaringan ikat. Slide berikutnya. Nah, tadi saya sebutkan 3 fase yang akan dialami oleh rahim ini, yaitu fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi endometrium pars fungsional atau lapisan yang 2/3 atas ini ikut meluruh pada waktu menstruasi. Kemudian setelah menstruasi berakhir, nih terjadilah fase proliferasi dengan pengaruh peningkatan kadar estrogen menyebabkan terjadi pembentukan proliferasi stratum basalenya tadi, lamina basalisnya, untuk menggantikan lapisan yang meluruh ini, sehingga fase sekresi dia akan kembali. Kemudian kalau kita cermati fase sekresi ini, glandula uterinanya akan melipat-lipat, akan bentuknya meliuk-liuk seperti ini. Jadi ini beda fase, beda ketebalan endometrium. Yang kita lihat tadi adalah pada fase sekretori. Kalau fase proliferasi dia memperbanyak diri, fase menstruasi dia meluruh bagian fungsionalnya. Slide berikutnya yaitu organ yang keempat, yaitu vagina. Slide berikutnya lagi. Di sini kita akan mencermati lapisan pada vagina sama dengan organ yang lain. Dia tersusun oleh 3 lapis. Lapisan paling atas tunika mukosa. Kemudian di bawahnya ini submukosa ada lapisan jaringan ikat. Kemudian lapisan tengah tunika muscularis, kemudian yang paling bawah itu tunika adventitia atau tunika serosa. Nah, pada vagina ini karena dia lanjutan nanti berlanjut ke kulit, jadi dia epitelnya sudah sama dengan epitel integumentum, yaitu epitel pipih berlapis tanpa kornifikasi, walaupun ada sedikit paling atas ini ada cornificatum tapi sangat tipis, tidak sama dengan kulit yang lain. Slide berikutnya. Ini perbesaran kuatnya. Di sini epitel pipih berlapis pada vagina. Epitel pipih berlapis itu dibagi menjadi 3 lapisan lagi. Stratum superficial, stratum intermedia, dan stratum basale. Di mana stratum superficial atau lapisan paling atas itu adalah sel yang berbentuk pipih dan berlapis. Nah, yang intermedia ini, kalau yang pipih berlapis intinya lebih gepeng atau pipih-pipih. Kalau yang intermedia intinya lebih membulat. Kemudian yang stratum basale yang paling bawah ini epitelnya kolumner pendek. Tetapi karena ini lapisan kulit tunika mukosa, maka lapisan tunika mukosa itu selalu paling bawah adalah penumpunya, yaitu membrana basalis. Di bawahnya adalah lamina propria, jaringan ikat, kemudian paling bawah tadi otot. Slide berikutnya, ini adalah organ terakhir dari sistem genitalia feminina, yaitu plasenta. Plasenta, slide berikutnya, plasenta ini adalah organ sementara yang dibentuk oleh janin dan oleh ibu, sehingga nanti ada 2 pars fetalis, bagian ke arah fetusnya, kemudian pars materna ke arah rahim ibunya. Di sini gambaran dari
Ini adalah perkembangan dari janinnya, dari embrionya ini. Nah, kita tidak melihat embriogenesis ini, tapi kita akan melihat bagian rahim ibu, bagian uterus setelah adanya nidasi atau implantasi dari embrio ini. Nah, terjadilah di sini ibarat bibit yang ditanam. Nanti dia embrio ini akan nempel pada dinding rahim, lama-lama masuk, kemudian terjadilah filus atau fili-fili atau bangunan kayak bibit yang ditanam. Dia akan tumbuhlah akar-akar yang menancap di media. Nah, medianya itu rahim ibu ini. Nah, slide berikutnya kita akan melihat ini. Ini adalah plasenta, di mana kita akan melihat tadi yang saya sebut sebagai fili-fili, akar-akar yang menancap di rahim ibu. Ini adalah potongannya, disebut sebagai fili-fili chorioalis. Ini disebut kalau satu itu filus. Karena jumlahnya banyak, maka nyebutnya adalah fili chorionik atau fili chorioalis. Fili-fili ini menancap pada rahim ibu, di mana filus ini kalau kita cermati dia jadi kalau kita bayangkan ya, ini rahim, ini janin, kemudian dia nempel. Bagian yang ke arah fetus, janinnya ini namanya pars fetalis, ke arah ibu namanya pars materna. Antara fetus dan rahim ini ada filus-filus ini yang banyak. Nyebutnya kalau filus itu hanya satu, kalau banyak jadi fili. Jadi ini fili chorioalis dengan berbagai potongannya. Dari ada yang kecil, besar, ada yang miring, ada yang memanjang. Ya, bisa dibayangkan seperti itu. Kemudian kita lihat desidua. Apa itu desidua? Desidua adalah bagian rahim yang ditempeli oleh yang diimplantasi, ditempati oleh fetus. Dia akan berubah bentuk menjadi bangunan yang namanya desidua ini. Slide berikutnya. Ini adalah perbesaran kuat dari fili chorioalis, di mana bagian-bagiannya adalah ada sel yang di tepi, ada sel yang di dalam. Sel yang di tepi ini yang menempel di dinding filusnya. Nah, kalau satu buah nyebutnya filus, kalau banyak seperti ini kita kasih akulade fili. Terus nanti kita berbesar kuat. Kita gambar ini satu filusnya, ini dindingnya, ada sel di luar, ada sel di dalam. Sel yang di luar yang letaknya di tepi namanya sitotropoblas. Ya, ini tropoblas, sel tropoblas itu ada dua, ada yang di luar, ada yang di dalam. Yang di luar namanya sitotropoblas. Yang di dalam namanya sinsitiotropoblas. Dua-duanya adalah sel-sel tropoblas, hanya perbedaan letak yang menyebabkan beda nyebutnya, yang di luar dan yang di dalam. Jadi untuk plasenta, kita secara mikroskopis mencermati fili chorioalis secara gambaran kasar, kemudian kita cermati lagi perbesaran kuatnya. Ini yang sel harbor, ini yang sel dalam, ini sel yang di tepi, yang sel sinsitiotropoblas dan sel sitotropoblas. Kemudian selain itu karena dia kaya akan pembuluh darah juga. Ini pembuluh darah yang ada di fili chorioalis. Slide berikutnya. Nah, ini kita cermati perbesaran kuatnya lagi. Ini sitotropoblasnya. Tadi sel-sel yang di tepi.
sel sitotropoblast yang letaknya di tepi, sel sinsitiotropoblast yang letaknya di dalam. Nah, ini antara sitotropoblast, antara filus satu dengan filus yang lain, ini ada spatium interfilosum, ruang antar filusnya yang isinya adalah pembuluh darah. Demikian, slide berikutnya terakhir ya Mbak. Nah, ini gambar lebih kuat lagi dari filus chorioalis. Slide lagi. Nah, ini adalah histologi sistem genitalia feminina. Kalian gambar 5 gambar tadi, 5 organ. Yang pertama ovarium, yang kedua tuba uterina atau salping, yang ketiga rahim atau uterus, yang keempat vagina, terakhir plasenta. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.